Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompos 1 pada mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Di sini kami akan membahas tentang perubahan dalam kemampuan fungsi kognitif pada bayi usia 0 sampai 11 bulan. Baiklah, di materi kali ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Menakjubkan menandai transisi dan refleksi sederhana menuju kemampuan berpikir yang kompleks. Bayi yang baru lahir memang memiliki ketampilan motorik yang terbatas, namun reflektu gerakan otomatis biasanya membantu perilaku bayi yang baru lahir. Kematangan sensoris merupakan tahapan penting pada usia 0 sampai 12 bulan. Bayi menerima stimulus dari sekitarnya menggunakan aktivitas motorik dan indrawiyah. Semakin bertambah usia bayi, maka semakin meningkat pula keterampilan motoriknya. Latar belakang dari perubahan fungsi kognitif pada bayi usia 0 sampai 11 bulan. Menurut Central 1999, perkembangan fisik anak berjalan maju seiring dengan bertambahnya usia. Apabila terjadi perkembangan yang mundur, maka dimungkinkan terjadinya penyimpangan atau gangguan sehingga perlu diawasi agar dapat dilakukan intervensi sedini mungkin. Perkembangan motorik kasar pada masa bayi menjadi prioritas tugas perkembangan dan pada umumnya dipengaruhi oleh kematangan fisik anak usia bayi. Namun semakin stimulasi yang lebih intensif dan tepat perlu diberikan, sehingga terjadinya peningkatan presentase anak usia dini yang mencapai perkembangan fisik motorik secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tahapan yang terjadi pada rentang usia 0 sampai 11 bulan. Yang kedua, apa saja hal yang rentan dengan pelajaran materi PKG. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tahap yang terjadi pada usia 0 sampai 11 bulan. Yang kedua, untuk mengetahui hal yang relate terhadap tahapan pengembangan pada usia 0 sampai 11 bulan dengan pembelajaran mata kuliah PKG. Baiklah, isi dari bab 2 itu pembahasan tahapan perkembangan motorik. Perkembangan motorik kasar pada bayi usia 0 sampai 11 bulan. Usia 0 sampai 3 bulan, bayi dapat mengangkat kepala, mengikuti arah objek dengan mata, dapat melihat dengan mimik wajah tersenyum, dapat bereaksi terhadap bayi atau suara, sudah bisa mengenal ibunya melalui sensasi pendengaran, kontak, penglihatan, dan ciuman. Sudah bisa memegang barang-barang yang sedang dipegangnya. Bayi pada usia 3 sampai 6 bulan sudah bisa mengangkat kepalanya hingga setinggi 90 derajat. Dapat mengangkat dada dengan bertopang pada tangan. Sudah bisa menaruh benda-benda yang dipegang ke dalam mulutnya dan sudah mulai berusaha mencari benda-benda yang hilang. Pada usia 6 sampai 9 bulan, bayi sudah bisa duduk sendiri, dapat tengkurap dan berbalik tanpa bantuan, mampu merangkak sampai meraih benda atau mendekati benda-benda di sekitarnya. Sudah bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, mampu mengeluarkan kata-kata yang tidak mengandung arti. Pada bayi usia 9 sampai 12 bulan sudah mampu untuk berdiri, berjalan namun masih dituntun, mampu menirukan suara-suara yang dia dengar saat itu, sudah mengerti perintah larangan yang diberikan, memiliki keinginan menyentuh apa saja yang dia pegang, dan memasukkan benda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Prilly Ramdini. Di sini saya akan melanjutkannya. Jadi, hal yang ada pada tahapan perkembangan yang relate terhadap pembelajaran mata kuliah PKG. Yang pertama, ada kebutuhan gizi berbeda di setiap tahapan perkembangan. Seperti nutrisi untuk pertumbuhan. Bayi usia 0 sampai 11 bulan ditandai dengan pertumbuhan yang pesat. Lalu pada 0 sampai 6 bulan, ASI eksklusif sangatlah penting. Setelah 6 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, yang kedua itu adalah perkembangan motorik dan konsumsi makan. Keterampilan motorik halus seperti kemampuan menggenggam, meraih, membawa benda ke mulut berpengaruh pada kemampuan bayi untuk makan sendiri. Sedangkan keterampilan motorik kasar seperti kemampuan duduk, merangkak, dan berjalan juga mempengaruhi cara bayi berinteraksi dengan makanan dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada perkembangan kognitif dan pola makan, di mana preferensi rasa ini, bayi mulai menunjukkan preferensi rasa tertentu seiring perkembangan kognitifnya. Penyuluhan gizi juga dapat membantu kedua orang tua untuk memahami preferensi ini dan menyusun MPASI yang menarik dan bergizi. Selanjutnya itu ada pola makan. Perkembangan kognitif ini mempengaruhi pola makan pada bayi. Penyuluhan gizi juga dapat membantu mengedukasi bagaimana pola makan yang sehat dan teratur untuk bayi. Kesimpulannya yaitu pembelajaran penyuluhan dan konsultasi gizi atau disingkat dengan PKG sangat erat kaitannya dengan perkembangan bayi berusia 0 sampai 11 bulan. Pemahaman yang baik tentang tahapan perkembangan ini sangat penting untuk memberikan edukasi dan konsultasi gizi yang tepat sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penyuluhan gizi yang terintegrasi dengan tahapan perkembangan akan lebih efektif dalam meningkatkan status gizi bayi dan mencegah masalah gizi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami, materi tentang perubahan dalam kemampuan fungsi kognitif pada bayi usia 0 sampai 11 bulan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.